Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Suluk Kopi. Pada video kali ini saya akan menceritakan tentang salah satu khalifah dinasti Abbasiyah, yang mana cerita ini saya anggap sebagai pembelajaran untuk saya pribadi dan mungkin juga untuk Anda semua. Kisah ini sekaligus menjadi contoh bahwa memang kekuasaan itu bisa membutakan segalanya, termasuk hubungan darah antara anak dan ibu. Mari simak videonya. Khalifah ini bernama Musa bin Al-Mahdi. Ia dilahirkan di daerah Roy pada tahun 147 Hijriah. Dia dinobatkan menjadi khalifah keempat dinasti Abbasiyah setelah ayahnya meninggal dunia. Dia dipanggil Abu Muhammad. Biasanya setiap khalifah memberi gelarnya sendiri. Kali ini Musa memberi gelar Al-Hadi untuk dirinya. Musa Al-Hadi juga disebut orang-orang dengan Musa Atbiq. Atbiq ini artinya tutuplah, karena dia memiliki bibir yang sumbing. Ayahnya dari dulu sudah memberikan pelayan untuknya, mengurusi segala kebutuhannya dan juga untuk mengingatkan. Kalau mulut Musa terbuka, pelayan itu berkata Atbiq atau tutuplah. Imam Az-Zahabi berkata, kalau Musa Al-Hadi ini orang yang suka mabuk-mabukan, bermain-main, menunggang keledai, sangat cekatan dan tidak melaksanakan tugas-tugas khalifah dengan baik. Walaupun begitu, dia dikenal sebagai khalifah yang berpengetahuan luas. Fasih lidahnya, pandai bicara, karismatik, punya pengaruh, punya keberanian, dan bersifat kesatria. Dikatakan juga bahwa ia adalah khalifah yang zalim. Di sisinya selalu ada pengawal dengan pedang yang mengerikan dan tiang-tiang yang terpancang. Apa yang ia lakukan akan diikuti oleh bawahannya. Dan tidak heran kalau pada zamannya banyak sekali senjata dijumpai. Pada pemerintahan Musa Al-Hadi, ia disibukkan dengan peperangan karena alasan-alasan berikut ini. Yang pertama, karena untuk memenuhi amanat ayahnya, Al-Mahdi, untuk mengejar dan memerangi kaum Zindik. Termasuk yang dibunuh adalah Yazdan bin Bazan, Ali bin Yaqtin, dan Yaqub bin Al-Fadl. Yang kedua, dia juga memerangi Romawi. Dan yang ketiga, dia menghalau pemberontakan kaum Khawarij. Di sisi lain, ibunya yang bernama Khayzuran, yang mana ia adalah mantan seorang budak asal barbar. Sekilas tentang ibunya, jadi dulu sewaktu kecil dia diculik oleh orang Baduy dan dijual ke pasar budak. Kemudian Al-Mahdi tertarik padanya dan membeli budak cantik ini. Setelah Al-Mahdi menjadi khalifah, Khayzuran berhasil merayunya untuk memerdekakannya dan berujung menikahinya. Akhirnya dia dijadikan permaisuri, menggeser kedudukan permaisuri sebelumnya. Dari rahim Khayzuran akan lahir dua khalifah dinasti Abbasiyah, yaitu Musa dan Harun. Kembali lagi, Khayzuran juga sangat berpengaruh dalam melaksanakan roda pemerintahan karena banyak mengatur urusan-urusan kenegaraan yang penting. Para utusan pun selalu mendatangi rumahnya, rumah Khayzuran. Mengetahui hal itu, Al-Hadi marah dan bicara kasar pada ibunya. Ia berkata pada ibunya, "Kalau kulihat ada amir yang keluar dari pintu rumah ibu, akan kupenggal kepalanya. Tidak punyakah ibu alat pemintal untuk menyibukkan diri? Atau kitabullah yang bisa memberi ibu peringatan? Atau tidakkah ibu disibukkan dengan tasbih-tasbih?" Mendengar ucapan itu, ibunya langsung bangkit karena tidak bisa menahan amarah. Padahal 4 bulan pertama Musa menjabat sebagai khalifah, dia selalu memenuhi permintaan ibunya, selalu memberikan hadiah dan apa saja yang diinginkan ibunya. Karena hal itu,
para pejabat menjadi tahu kalau hendak meminta sesuatu kepada khalifah, mereka harus mendekati ibunya. Maka para pejabat terus mendatangi ibunya, dan ibunya pun terus-menerus menerima berbagai permintaan para pejabat. Inilah awal Musa kesal kepada ibunya, yang mana ibunya telah dimanfaatkan oleh para pejabat khalifah. Diceritakan bahwa setelah kejadian itu Al-Hadi mengirimkan makanan beracun pada ibunya. Setelah menerima makanan itu, ibunya memberikan pada seekor anjing, dan ternyata anjing itu langsung mati. Mengetahui perbuatan keji ini, Khaizuran mencari cara untuk membunuh anaknya. Akhirnya ia memakai cara dengan membekap wajah anaknya dengan selendang sampai kehabisan nafas. Tapi ada riwayat lain yang berbeda tentang kematian Musa Al-Hadi. Ada yang mengatakan karena diracuni ibunya, lantaran Musa Al-Hadi ingin membunuh Ar-Rasyid atau Harun Ar-Rasyid, adiknya, dengan tujuan supaya anaknya yang menjadi putra mahkota atau yang akan melanjutkan kekhalifahan setelah dia meninggal. Ada juga yang mengatakan bahwa suatu hari ia mendorong temannya dari tepi jurang yang di bawahnya ada bambu yang diruncingkan. Ketika mau jatuh, temannya memegang tangan Al-Hadi sehingga keduanya jatuh bersama dan tertusuk bambu runcing itu. Ada lagi yang mengatakan kalau meninggalnya karena radang usus sampai lambungnya bernanah. Wallahu alam, mana yang benar? Musa Al-Hadi juga dikenal sebagai orang yang dermawan karena ada suatu cerita yang mana Marwan bin Abi Hafs menemui Al-Hadi lalu melantunkan syair pujian untuknya. Kemudian Al-Hadi bertanya, "Manakah yang lebih kau sukai? 30.000 dirham yang akan kubayar kontan ataukah 100.000 yang kau taruh di atas kas negara sehingga bisa diputar?" Marwan menjawab, "Yang 30.000 dibayar kontan, sementara yang 100.000 dibiarkan diputar." Lalu Al-Hadi berkata, "Kalau begitu akan kubayar kontan untukmu seluruhnya saat ini juga." Khalifah Musa Al-Hadi hanya berkuasa setahun lebih. Ada yang berpendapat setahun 3 bulan dan ada juga yang setahun 2 bulan. Ia meninggal pada usia 26 tahun, tapi sudah menjadi khalifah. Usia yang masih sangat muda saat dia meninggal. Ia meninggal tanggal 14 Rabiul Awal pada malam Jumat. Yang menyalatkannya adalah adiknya Harun Ar-Rasyid. Dia dimakamkan di Isabad Al-Kubra di kebunnya. Dari kisah ini semoga kita bisa mengambil pelajaran bahwa jangan sampai dibutakan saat memangku jabatan tinggi dan jangan mudah untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Di sisi lain juga harus mengutamakan diskusi dibanding langsung melakukan sesuatu tanpa pikir panjang. Demikianlah kisah singkat dari Khalifah keempat dinasti Abbasiyah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah. Silakan koreksi dan beri masukan atau tambahannya di kolom komentar. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.